Halo sahabat TV10, ayah bunda khususnya, berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna telah hadir di studio TV10, ada psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali bisa menjumpai sahabat TV10 dalam program Bincang Psikologi Anak ya Bunda ya. Kita ngasih pencerahan nih untuk ayah bunda yang ada di rumah terkait dengan pola asuh ayah bunda yang ada di rumah, atau mungkin memberikan solusi terhadap apa yang terjadi pada buah hati tercintanya. Nah, Bunda Tarika, kita sudah siapkan satu tema nih. Kalau buat kita sih menarik, semoga juga menarik untuk orang tua ya, mama papa yang ada di rumah, ayah bunda yang ada di rumah yang mungkin saat ini ya pengen tahu juga apakah anak-anaknya itu sama dengan apa yang kita perbincangkan kali ini. Oh iya, jangan sampai lupa Bunda, kita mengundang nih untuk sahabat TV10, ayah bunda yang ada di rumah untuk curhat bareng kita. Kita sediakan line WhatsApp nih yang tersedia di layar. Anda bisa mengungkapkan keluh kesah Anda. Mungkin putra-putri Anda punya problem apa, bisa disampaikan. Dan yang lebih menarik lagi, kita siapkan voucher konsultasi gratis bersama Bunda Tarika. Nanti bisa online, bisa offline. Gratis ya Bunda ya vouchernya untuk Anda. Silahkan bertanya di line WhatsApp yang tersedia. Kita sediakan beberapa voucher untuk ayah bunda yang ada di rumah yang sudah mengirimkan WhatsApp dan nanti terpilih, bisa konsultasi secara langsung, bisa itu online atau bisa juga nanti offline ketemu langsung. Nanti bagi pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak TV10. Begitu Bunda. Nah Bunda Tarika, punya anak yang cerdas itu adalah impian setiap orang tua. Betul sekali. Nah, ya memang semua orang tua tuh pengennya anak-anaknya cerdas. Cuman ada juga yang memiliki masalah dengan kecerdasan anak. Misalkan kalau anak ini terlalu cerdas banget, bahkan lebih cerdas dari teman-teman di usianya. Ada yang omongannya, pernah nih saya ketemu ya, dengan anak yang dengan usianya itu justru omongannya tuh kayak lebih pinter gitu ya. Terus ingatannya juga bagus banget, wawasannya juga. Nah, mungkin juga Bunda pernah punya klien mungkin yang juga mengalami hal yang sama, orang tua yang memiliki anak yang cerdas banget. Nah, kalau dari ilmu psikologi untuk anak yang kecerdasannya atau IQ-nya tinggi, ini disebut apa Bunda? Karena memang anak cerdas itu selain impian juga harapan orang tua. Tapi masalahnya kan ada plus minusnya ya. Anak yang cerdas kadang bersosialisasi susah. Jadi kurang bisa menemukan teman yang klik gitu ya. Karena mungkin terlalu pinter. Kadang ada juga orang tua yang kewalahan justru. Aku ini harus gimana ya anakku secerdas ini. Nah, kita akan bahas tentang itu ya Bunda ya. Kalau dari ilmu psikologi anak yang mungkin lebih luar biasa itu jenius ya. Boleh dibilang jenius ini seperti apa sih Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah. Jadi anak yang istilahnya adalah cerdasnya, IQ-nya itu biasanya di atas rata-rata, itu biasanya dinamakan gifted. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan adalah cerdas berbakat istimewa. Jadi cerdas berbakat istimewa. Betul. Tidak hanya secara kognitif ya sebenarnya ya. Kalau kognitifnya pasti dia di tes IQ nih itu biasanya ya sekitar 120 lebih. Itu sudah berarti di atas rata-rata anak seusianya. Jadi biasanya anak ini adalah ketika istilahnya sebenarnya masih anak kecil tapi pemikirannya sudah tua. Sudah lebih dari usianya. Ini orang tua yang terjebak di tubuh anak dewasa. Betul sekali. Jadi ditanya apa saja, kemudian ingatannya bagus, suka membaca, kemudian pengetahuannya luas, kemudian temennya yang masih istilahnya kalau temennya yang di SD masih belajar, maksudnya masih perkalian atau apa, dia sudah jauh lebih itu sudah sampai diferensial. Takutnya kan kalau di kelas ketika mengikuti pelajaran dia malah ini ya bosenan, bisa jadi ya males-malesan. Padahal sebenarnya dia sudah paham. Karena ini ya biasanya gini, anak cerdas berbakat istimewa atau gifted ini biasanya dia memang sudah lebih tahu, istilahnya usianya mungkin ya katakanlah usianya masih kelas 1 SD ya, 8 tahun 9 tahun, tapi sudah pemikirannya itu bisa juga dia sudah paham pelajaran di anak usia 15 tahun atau anak usia SMA itu dia sudah
sudah paham itu. Karena memang apa? Karena intelijensinya memang dia lebih dari anak seusianya dan memang sekali diberitahu dia cepat paham seperti itu. Kemudian sebenarnya tidak hanya skill kognitif, dia juga biasanya ada cerdas berbakat istimewa juga dalam bidang musik juga bisa, atau di bidang lainnya gambar, atau sudah istilahnya gambarannya udah bagus banget, masih istilahnya walaupun kelas 1 SD tapi dia sudah gambarnya realistis, kemudian apa namanya sudah detail dan sebagainya. Itu memang anak cerdas berbakat istimewa sesuai dengan bidangnya dia. Sesuai dengan bidangnya ya. Jadi dia jenius di bidangnya masing-masing. Iya, betul. Nah, Bunda mungkin ayah Bunda yang ada di rumah juga pengen tahu apakah anakku ini termasuk anak yang cerdas berbakat dan istimewa itu tadi. Ciri-cirinya atau karakteristiknya sendiri mungkin ada, Bun? Oke, baik. Biasanya itu anaknya itu rasa ingin tahunya tinggi. Kalau kemudian dari istilahnya semama nih anak dari istilahnya anak usia dini, dia kok yang lainnya itu mukul istilahnya apa ya, dengerin musik itu ya udah bener biasa aja. Kalau dia tuh bisa sampai apa namanya mainkannya itu bisa sampai dia sudah bisa padahal masih kecil. Kemudian dia juga salah sedikit musiknya dia bisa ngomentarin, kok ini salah, ini ya kurang ini ya, harusnya bener, dia bisa benerin. Nah itu berarti dia berbakat dalam sampai sedetail itu tahu, itu berarti tahu. Sudah bisa disebut anak yang punya gifted itu tadi ya. Jadi kayak dia memang lebih dari usianya. Kemudian kita perlu juga apa namanya dari dalam tes ya, istilahnya tes intelijensi, kita juga harus memastikan apakah dia bener nih gifted. Jadi kayak kan ada tes intelijensi ya, bisa dicoba nih di ahli, bisa psikolog itu kan biasanya dites dulu tes intelijensi ya, sebelum didiagnosa anak ini. Itu termasuk cerdas berbakat atau hanya cerdas atau cerdas berbakat istimewa ini atau gifted. Itu biasanya anak-anak dengan EQ itu di atas 120. Di atas 120 ya. Tapi biasanya ciri-cirinya itu tanda-tandanya biasanya dia itu rasa ingin tahunya tanya terus, kemudian dia bisa menceritakan nih, dia baca sekali aja itu satu buku ini kayaknya udah dilahap sama habis. Semuanya. Dia bisa tahu isinya itu buku apa aja, terus bisa dia ceritain lagi gitu. Kemudian dia juga biasanya nggak cepat puas, jadi kayak ini ya apa namanya pengen belajar ini lagi, pengen selalu belajar haus ilmu ya. Jadi ingin ini apa namanya ingin tahu ini, sudah dikasih tahu ini, ingin tahu ini lagi, tanya lagi gitu. Kemudian itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian biasanya juga karena apa namanya setelah itu ya selain EQ-nya, kemudian rasa tahu inginnya tinggi, terus kemudian biasanya anaknya itu imajinasinya juga tinggi. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kayak tapi yang bisa menegakkan nih anak itu gifted, punya cerdas berbakat istimewa dalam bidang tertentunya, itu tetap kita harus melalui namanya tes intelijensi untuk memastikan ini kayaknya anaknya termasuk yang gifted gitu. Ciri-cirinya. Tapi ada ciri-cirinya kok anakku kok ya kalau sudah ada tanda-tandanya kok anakku sudah setangguhnya ingin banget gitu loh. Kemudian dipastikan dipastikan dulu lebih istilahnya temannya belajar ini, dia itu udah bisa, dia pengen belajar yang lain yang malah yang justru sebenarnya tidak sesuai waktunya dia. Ya, sebenarnya TK udah pengen belajar tambah-tambahan, kemudian perkalian dan sebagainya. Sudah menguasai sudah semuanya gitu ya. Sudah dilahap habis, terus pengen lebih dari itu, dan dia selalu semangat untuk belajar seperti itu. Itu juga ciri-ciri karakteristiknya bisa dilihat dari situ. Jadi misalkan anak kita itu ada yang kok ini ya beda dengan anak yang lain, atau mungkin beda dengan anak-anaknya sebelumnya. Ini harus dipastikan dulu ke psikolog dulu ya. Betul. Dia kita istilahnya kalau sudah ada tanda-tanda kok ini sudah mengarah ke kok dia pingin taunya tinggi, kemudian diajarin ini udah dia bisa, ini semua bisa, ini bisa loh. Kok ini seperti ini, kalau udah anak pelajarannya anak kelas 1, anak kelas 2 dia sudah bisa. Wah, ini ayo dipastikan yuk, ini jangan-jangan dulu, karena dengan begitu kan nanti orang tua tahu bagaimana harus menangani anak yang seperti ini. Takutnya nanti salah langkah atau malah justru ke hal-hal yang negatif takutnya. Tapi ini termasuk anak berkebutuhan khusus nggak, Bu? Jadi kayak gini ya, karena istilahnya bukan berkebutuhan, kan kayak memerlukan pelayanan khusus. Memerlukan pelayanan khusus ya. Dulu kan karena kan beda dengan temannya, dia tuh sudah berapa grade di depan, sedangkan temannya tuh masih
sesuai usianya. Iya gitu betul. loh. Jadi gini kan kadang semama nih dia di kelas 1 SD ya, tapi dia sudah menguasai pelajaran anak kelas 6. Nah otomatis kan dia harus mengikuti nih apa namanya pelajaran yang di situ. Tapi dia merasa oh ini sudah istilahnya apa? Aku sudah bisa kayak gini, kayak gini sudah bisa. Kecil, Jadinya akhirnya terkadang anak itu ada yang kayak pinginnya udah bosen ini. Nah kadang ada yang malah jadi kadang yang tidur di kelas atau nggak dengerin itu. Nah takutnya kan nanti bermasalah dengan gurunya, dikira menyepelekan ya, padahal sebenarnya anak ini tuh mampu gitu. Betul sekali. Nah bagaimana sebagai orang tua kita harus bagaimana setelah nanti memastikan bahwa memang oh anakku ini termasuk yang gifted gitu ya, kita harus bagaimana nanti solusinya. Jangan kemana-mana, tetap di TV 10 karena Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat TV 10. Ayah bunda penasaran juga kan ya, mempunyai anak yang cerdas ya memang impian. Cuman kalau yang memang sangat jenius itu juga bikin kita kepikiran juga, kita mesti gimana sebagai orang tua ya. Nah, ayah bunda, sebelumnya kita ingatkan, jangan lupa kita bagi-bagi voucher loh. Bunda Tarika bagi-bagi voucher konsultasi gratis untuk Anda yang mengirimkan WhatsApp-nya. Keluhan Anda apa? Nah nanti akan dihubungi oleh pihak TV 10 jika Anda beruntung untuk mendapatkan konsultasi gratis dengan psikolog kita Bunda Tarika. Jadi nanti bisa online ya Bun. Kalau misalnya jauh, kan biasanya yang sering memberikan pertanyaan itu agak jauh-jauh ya, Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya. Nanti kita berikan kesempatan secara pribadi untuk konsultasi dengan Bunda Tarika. Vouchernya itu ya Bun. Kemudian juga kalau misalnya mau offline ya, bisa nanti datang langsung ke tempat praktek Bunda Tarika, nanti konsultasi gratis. Nah voucher ini akan dibagikan untuk Anda yang mengirimkan WhatsApp atau keluhannya terkait dengan buah hati atau permasalahan dengan buah hatinya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Jadi Anda yang beruntung nanti bisa konsultasi gratis dengan psikolog. Oke, kita lanjutkan obrolan kita ya Bunda ya. Bicara tentang anak yang istimewa, yang jenius. Dikatakan bukan berkebutuhan khusus tapi perlu penanganan khusus. Nah bagaimana ini sebagai orang tua kita tuh mesti gimana sih punya anak yang mohon maaf yang kurang cerdas juga kepikiran ini anakku kok beda ya, terlalu lebih juga kepikiran karena memang butuh penanganan yang khusus. Nah sebagai orang tua ini kalau punya anak yang tadi sudah didiagnosa oleh ahlinya bahwa dia memang memiliki apa ya keistimewaan sendiri seperti itu, sebagai orang tua harus bagaimana? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pasti kalau kita sudah tahu ini, kalau udah tahu ke ahli juga, ke psikolog, sudah ini anak ini didiagnosa gifted atau memiliki kecerdasan rata-rata ya, dari ciri-ciri yang tadi telah disampaikan, itu silahkan bisa kita fasilitasi. Sekarang kan ada sekolah, ada mungkin masih ya kayak sekolah akselerasi. Nah itu bisa kan, jadi dia biasanya itu apa namanya percepatan ya. Jadi semama kelas 1 nggak 6 tahun nih, ada yang 3 tahun itu kan ada kita fasilitasi di situ. Kalau memang dia tidak bisa istilahnya ini ya apa namanya tidak ada yang menyediakan seperti itu, bisa juga dia ikut atau mempunyai budget lebih, itu homeschooling juga bisa, karena istilahnya dia bisa apa namanya sekolah sendiri, istilahnya difasilitasi sendiri, itu juga bisa ikut di homeschooling gitu. Atau enggak biasanya kan ada ya sekolah yang ada istilahnya apa inklusi, sekarang namanya inklusi ya, jadi kayak ada yang pendampingannya sendiri. Jadi kalau dia tidak bisa apa namanya tidak bisa mengikuti dengan istilahnya apa di kelasnya itu, itu bisa jadi ada nih guru khusus atau shadow teacher itu yang bisa untuk mendampingi dia juga bisa seperti itu. Jadi memang solusinya bisa dengan akselerasi ya. Akselerasi bisa. Supaya memang dia bisa disesuaikan kemampuannya. Memang mungkin teman-temannya masih kelas 3 misalnya, tapi sebenarnya dia sudah punya kemampuan di kakak-tingkatnya. Betul sekali. Kemudian juga ada yang sekolah memang yang menyediakan yang istilahnya untuk anak istilahnya yang dengan perlu pelayanan khusus gitu, disendirikan atau ada gurunya sendiri juga bisa. Tapi yang perlu kita tahu yang
jangan kita lupakan karena terkadang anak cerdas bakat istimewa ini terkadang adalah kita perlu memperhatikan banget sosialisasinya. Bener. Iya, karena apa? Kadang dia pengen ngomong sama temennya nih, karena dia kan punya temennya itu baru nyampe-nya segini, tapi dia sudah segini ya. Temennya tuh masih ngomongin tentang mainan loh, Iya, masih mainan Barbie, masih betul. mainan yang lain, masih robot-robotan gitu. Tapi dia mainannya sudah beda. Iya, betul. Ini kamu bisa nyelesain ini enggak? Puzzle yang ini 1000 piece gitu ya. Legonya tuh udah beda gitu ya. Susunannya juga beda gitu. Jadi apa namanya lo kamu udah tahu perkalian belum? Kan ini kali ini berapa? Nah, gitu kan susah menemukan teman ya mereka otomatis yang bisa mengimbangi dia. Betul sekali. Jadi kita yang perlu orang tua dengan anak yang memiliki cerdas berbakat ini, keberbakatan ini harus istilahnya mengajari anak nih, gimana caranya? Oh, kamu harus ya kayak belajar mendengarkan orang lain, mengikuti nih istilahnya temenmu. Iya, kamu alhamdulillah nih kamu dikasih Allah kelebihan nih bisa ini. Tapi kadang kita harus ngikutin nih temennya mau apa main ini, ya udah kamu main aja. Jangan lupa istilahnya dia perlu juga bermain. Oke, belajar boleh gitu. Kadang orang senangnya belajar terus ya. Tapi kamu harus sampai mengimbangi. Nggak minat bermain kan? Iya, harus mengimbangi. Kamu ya juga harus main. Terus cara gimana ngomong sama temennya. Terus gimana ayo ngajak mainnya yang baik seperti apa. Kemudian kalau kok temanku mungkin dia protes ya, kok temanku diajak main gini lah. Kamu tadi ngomongnya apa? Dijadi perkalian ya, temanmu kan belum tahu. Kamu yang belum sudah nyampe. tahu. Jadi ya sudah kamu main aja. Itu juga jangan lupakan adalah sosialisasinya. Kemudian karena biasanya anak ini kan jadi juga dia harus ini ketika kamu belajar ya kamu mengikuti apa yang diajarkan semama. Kalau dia memang bisa nih dimasukkan di sekolah biasa gitu kan, ya kamu harus ngikutin. Kamu kalau pas gurunya belajar ini, ya sudah kamu ikuti belajar Ikutin ini. aja. Kalau selama ada temenmu nih yang nggak bisa, kamu ajari. Nah seperti itu. Kamu mau jawab ini ya juga kamu jawab aja gitu. Terus istilahnya juga bilang sama dia jangan terlalu istilahnya kamu memang alhamdulillah dikasih kelebihan, tapi kamu juga jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Nah itu juga harus kita ajari aturan-aturan gimana. Nah biar dia bisa menyesuaikan lingkungannya. Dan terkadang dia itu pengennya orang yang ngikutin dia gitu. Nah, padahal belum tentu teman sebayanya ini bisa ngimbangin betul kan. sekali. Jadi kayak emosinya juga kita harus istilahnya biar dia nggak cepet bosen, biar kalau dia pengen sedih ya sudah sedih aja. Kemudian dia caranya ini biar bisa menyesuaikan temennya, bersosialisasi. Yang perlu diperhatikan kalau masalah akademik udahlah itu sudah dia memang sudah lebih dari itu ya, tapi lebih dari teman-temannya. Tapi kita harus jangan lupa adalah sosialisasinya. Menyeimbangkannya dengan sosialisasi dengan teman. Iya, jadi sosialisasi sama emosinya itu biasanya hal yang perlu seimbang. Jadi biar dia ya juga pintar secara akademik, sosialnya bagus, juga pengelolaan emosinya bagus. Yang penting itu adalah biasanya kita melihat anak ini kan biasanya kalau yang pintar kan cepet bosen, kemudian nggak sabaran. Ini kok kamu nggak bisa ini sih ngajari ini. Nah kamu juga ngajari gimana harus sabar, gimana sih kamu kalau temanmu ada yang susah ya kamu ajarin, kasih tahu. Nah itu caranya. Yang penting adalah memperbaiki emosinya, kita memperhatikan emosinya sama sosialisasinya. Itu jadi fokusnya lebih ke situ ya, karena kadang-kadang kan kalau kita orang tua juga belum tentu bisa ngimbangin anak juga. Iya, betul. Karena memang dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, iya, betul ya. sekali. Jenius itu tadi, IQ-nya di atas rata-rata. Tapi lebih kita fokusnya pada sosialisasi dan emosinya. Iya, karena biasanya kan ya itu tadi kayak anak itu rasa ingin tahunya kan tinggi banget. Terus orang tuanya kewalahan. Kalau nggak bisa ya udah sudah
udah dikasih jawaban sebatas kemampuan orang tua. Iya betul. Tapi dia kan bertanya lagi sampai kita kewalahan. Nah itu yang menghadapinya tuh seperti itu karena betul. Ya memang itu keadaan yang benar-benar ada gitu, anaknya jenius, orang tua ketika ditanya padahal rasa ingin tahu. Jadi belum merasa puas gitu, dia masih merasa haus gitu akan ilmu, sementara dia butuh orang yang bisa ngimbangin dia kan, Bun. Jadi kayak gini, semua kalau kita tidak bisa menjawab ya oke, sekarang Google banyak ya, alhamdulillah ada bantuan Google. Ayo kita cari Google bareng-bareng, atau dia diajarin nih cara, ayo ini loh bisa kita cari lewat Google. Atau kalau pengen tahu pengen tahu jawabannya, diarahkan gitu ya, Bun. Betul, mending seperti itu daripada kita emosi juga orang tuanya ya emosi. Aduh, kok tanya terus ini gini. Nah, seperti itu, dan yang pasti kita harus fasilitasi istilahnya. Difasilitasi. Berbakatnya apa? Kalau musik ya oke, berarti kita fasilitasi ke situ. Kemudian berbakatnya memang akademik juga fasilitasi seperti situ. Itu kan. Jadi kayak dan jangan lupa adalah sosialisasi sama emosinya. Sosialisasi ya memang harus butuh ini ya, butuh bertahap ya, karena mereka memang unik kan ya, Bun ya. Anak-anak jenius ini memang unik gitu loh. Kalau temenan juga bukannya dia pilih-pilih atau apa, tapi memang kayaknya hanya untuk yang bisa ngimbangin dia. Betul. Karena dia otomatis maunya tuh dimengerti. Dipahami. Temennya yang harus ngikutin dia. Kan begitu ya kondisinya ya, Bun. Iya, biasanya kan dia temennya gini, dia temennya nih baru ngomong tentang mainan itu, dia tuh bosan kok kamu mainannya cuma ini aja sih, dia sudah mainannya levelnya beda gitu kan. Temennya jadi apa sih gitu ya, apa sih kok mainannya dia kan belum tentu ada yang mau berteman juga dengan dia. Kadang ada beberapa itu yang dijauhin karena dia tidak bisa mengikuti cara berpikirnya dia, akhirnya dia dijauhin dan sendiri. Nah seperti itu. Gitu ya Ayah Bunda ya. Semoga bisa menjawab keresahan Anda yang juga memiliki anak yang sama, anak yang jenius, IQ-nya di atas rata-rata. Jadi memang harus dipastikan dulu ya, ada baiknya. Dengan begitu kita tahu harus bagaimana. Oke Bunda, terkait dengan obrolan kita kali ini, dengan tema kita kali ini, ada yang mau disampaikan ke sahabat TV 10 sebelum berpisah? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita memiliki anak cerdas berbakat istimewa atau gifted, maka yang kita harus tahu adalah kita pertama dampingi anak untuk sosialisasinya, karena insya Allah kalau secara akademik alhamdulillah dia lebih dari yang lainnya. Tapi kita perlu mendampingi satu sosialisasinya dan emosinya, agar nanti ke depannya walaupun dia pintar secara akademik maupun pintar di bidang tertentu, dia tetap bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa memanfaatkan ilmunya untuk orang lain. Jadi fokusnya adalah ke sosialisasi ya. Jadi dia punya teman, bisa bergaul dan juga bisa mengelola emosinya dengan baik ya Bunda ya. Begitu sahabat TV 10, semoga saja bermanfaat obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami hampir kurang lebih 30 menit. Jangan lupa kita sediakan voucher konsultasi gratis baik online ataupun offline untuk Anda yang mengirimkan WhatsApp, mengirimkan keresahan Anda, permasalahan Anda dengan putra-putri Anda khususnya di line WhatsApp yang tersedia di layar. Kita tunggu ya WhatsApp-nya, dan nanti untuk Anda yang beruntung akan dihubungi oleh pihak TV 10. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika undur diri, dan tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.